Hei, aku belum dapat. Untuk anakku di rumah. Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kemarin aku pergi ke sebuah pesta di salah satu wisma di kota Medan. Nah, memang kelakuan ini bukan baru saja pertama yang terjadi di kalangan mama orang Batak ya. Tapi sampai tahun 2025 ini masih saja kebiasaan buruk mama Batak ini terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau mereka datang ke sebuah pesta atau sebuah acara yang dimana dalam acara itu ada makan-makannya. Apa itu kebiasaan buruknya? Ya, seperti yang kawan-kawan lihat di awal video tadi, bahwa mama Batak ini selalu membawa sebuah plastik untuk menyimpan makanan atau memasukkan makanan yang ada dari sebuah pesta. Ya, ini dah kebiasaan buruknya. Jadi kalau mama Batak itu dari dulu sampai detik ini, nggak semua sih, banyak sih mama Batak yang baik, banyak sih mama Batak yang tahu malu, yang punya harga diri, tapi tidak sedikit mama Batak yang tidak punya malu, yang tidak punya harga diri. Ketika mereka menghadiri sebuah pesta, itu dijadikan sebuah ajang untuk, ya bisa dibilang mengumpulkan makanan lah. Jadi kayaknya orang Batak ini sebagian ya, bukan yang lain. Maaf untuk orang-orang Batak yang baik hati ya. Tapi sebagian mama Batak yang tidak tahu malu ini, ketika mereka ada sebuah pesta, mereka sudah merancangkan bahwa mereka akan membawa daging atau ikan yang ada dari pesta itu. Nah, ini dia kebiasaan buruk kita orang Batak. Modusnya sama, rata-rata sama lah modusnya, yaitu ketika makanan dibagikan ke piringnya, maka mereka akan memasukkan jatahnya yang pertama itu ke dalam plastik, lalu meminta lagi kepada parhobas atau orang-orang yang membagikan makanan dengan alasan mereka belum dapat. Nah, itu kalau di kampung-kampung. Tapi kalau yang kayak di wisma, di kota, mereka akan mengambil sebagian dari jatah yang ada di meja. Misalnya ada sup, dia masukkan, baru dia masukkan dagingnya, dia simpan ke plastik, baru dia buat ke piringnya untuk dimakan. Padahal jatah itu kan bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Nah, yang lebih mirisnya lagi, ketika dia sudah makan, kayak di kota Medan kan itu biasanya menyewa 2 lantai di wisma itu. Lantai pertama itu untuk makanan khusus khas Batak, dan lantai kedua itu untuk makanan nasional, ya biasanya nasi kotak ya. Jadi ketika dia sudah selesai makan di bawah, dia akan cepat-cepat bergegas naik ke atas. Tujuannya apa? Ya itu dia, untuk meminta jatah nasi kotak dari parhobas atau orang-orang yang membagikan nasi kotak kepada para undangan. Nah, inilah kebiasaan buruk mama orang Batak. Nah, ada juga yang lain, yaitu memang dia nggak di bawah karena dia memang nggak suka makanan khas Batak, dia langsung ke atas. Tapi yang kuperhatikan pada saat pesta kemarin di wisma ini adalah mereka itu ada 3 orang, 1 mamanya, 2 anak gadisnya. Nah, ketika mereka dibagikan nasi kotak, maka salah satu anak gadisnya itu memegang nasi kotak ini, dan mama serta 1 lagi anak gadisnya pindah ke barisan lain. Ya tujuannya apa? Ya untuk meminta jatah nasi kotak. Jadi ketika mereka sudah selesai mendapat jatah nasi kotak, mereka kembali ke bangku itu, dan giliran anaknya tadi yang menjaga nasi kotak yang 3 kotak tadi pergi lagi ke barisan lain untuk meminta jatah. Nah, tipe-tipe seperti inilah yang membuat orang Batak itu terkesan rakus, terkesan kayak tidak pernah makan ya. Padahal hal tersebut bisa membuat pihak yang berpesta atau orang yang
mengadakan pesta itu rugi. Memang sih kalau orang berpesta itu tidak harus dihitung untung ruginya. Orang yang berpesta itu sudah siap rugi, tetapi janganlah rugi hanya gara cara-cara orang-orang yang rakus seperti ini. Karena kan ketika seorang yang berpesta itu sudah menghitung berapa undangan, berapa makanan, berapa yang harus dikeluarkan untuk konsumsi pada pesta tersebut, supaya tamu-tamu yang terundang itu terjamu semua makanannya. Tetapi apa yang terjadi, kawan? Yang terjadi adalah banyak orang-orang Batak tidak memperhatikan hal ini, mereka tidak memikirkan hal ini, sehingga sering sekali ketika pembagian makanan di sebuah pesta atau di sebuah acara itu terjadi keributan. Terutama pada saat pesta pernikahan di bagian nasi kotak. Itu terjadi keributan. Kenapa? Karena yang membagikan nasi kotak ini kenal bahwa orang yang minta itu sudah dikasihkan, tetapi dia minta lagi. Artinya kan dia menyerobot atau mengambil jatah orang lain. Inilah yang buruk, kebiasaan buruk di kalangan mama-mama orang Batak. Coba dengarkan alasan dari Namburu yang ada pada video ini, kenapa mama-mama orang Batak itu selalu menyediakan plastik dan berpikir untuk membawa pulang bontot dari sebuah pesta ke rumahnya. Dengarkan baik-baik. Begini ya, kalau orang Batak itu berpesta, dia belum makan sudah begal plastik, karena besar bahul-bahulnya, bawa sandok, bawa ulos, bawa untuk tortor. Jadi kawan, itu sebuah hal yang memalukan menurutku. Kalau masalah daging, masalah makan enak, itu kita mampu untuk membelinya, ya. Seperti di nasi kotak itulah, sedikitnya daging rendang. Kalaupun dibuat daging rendang itu hanya seberapa besar lah potongannya, kecil sekali. Padahal kalau kau mau, kau tinggal pergi ke pasar membeli 1 kilo daging kambing atau daging lembu, daging kerbau, itu paling mahal 150.000 per kilo. Tambah bumbu rendangnya buat 10.000 atau 15.000, kau sudah puas menikmati. Tetapi inilah keserakahan dari mama-mama orang Batak, ya. Keserakahan dari mama-mama orang Batak yang rakus, yang senang sekali membawa bontot dari sebuah pesta. Seperti pengalamanku lah di tahun 2017. Ketika itu aku berpesta, aku dan mamaku sudah menghitung berapa undangan nasional, berapa undangan untuk yang bisa makan makanan khas Batak. Nah, jadi untuk nasional undanganku tuh kuperkirakan sebanyak 200 orang, 200 undangan. Padahal enggaknya sampai segitu undanganku, paling 100 lebih lah. Tapi kuperkirakan 200. Kutanya istriku, berapa undangan darimu? Dia bilang 200. Jadi sudah 400. Nah, karena kami berpikir lagi sama mama, tambahkanlah 100. Siapa tahu ada hal-hal di luar dugaan. Berarti sudah 500 kotak. 500 kotak itu kami kalikan 2. Ibaratnya yang datang tuh berpasangan. Jadi 1000 kotak. Jadi seandainya tidak ada keserakahan dari mama Batak ini, maka 1000 kotak ini pasti sudah lebih dari cukup untuk tamu kami yang makanan-makanan nasional. Tetapi apa yang terjadi, kawan? Ketika nasi kotak sudah dibagikan, masih berjalan setengah jam acara makan, nasi kotak sudah habis. Sudah habis. Jadi terjadi keributan antara yang membagikan nasi kotak sama yang meminta, ini ribut. Kenapa ribut? Ya karena tidak ada lagi yang mau dibagikan. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana mungkin 1000 kotak yang sudah dihitung berdasarkan undangan, bahkan undangan itu pun yang benar-benar undangan yang untuk menikmati nasi kotak itu tidak lebih dari 1000 kepala, bisa kurang. Ya tapi itu terjadi, kawan. Kenapa terjadi? Ya karena tadi banyak mama-mama Batak yang tidak tahu malu yang mengumpulkan nasi kotak. Padahal kalau dilihat, orang-orang yang datang ke pesta itu bukanlah orang-orang yang susah, bukanlah orang-orang tidak makan.
Pakaian mereka pakaian-pakaian yang bagus, memakai tas yang bermerek, memakai perhiasan-perhiasan emas, tetapi kelakuannya ya seperti kelakuan orang yang nggak pernah makan, seperti kelakuan orang yang kekurangan, setiap hari tidak bisa makan, apalagi makan enak ya. Jadi mereka melakukan hal-hal yang sangat buruk, melakukan hal-hal yang sangat malu ya, yang membuat harga diri mereka dan juga harga diri kaum suku bangsa Batak itu tercoreng, dipermalukan. Bagaimana kelakuan yang mengaku orang sebagai anak raja, Boruni raja, sebagai keturunan raja, tapi bertingkah laku seperti seorang pengemis, seperti orang yang tidak pernah makan, hanya karena sifat keserakahan, sifat kerakusannya yang tidak bisa dia kontrol. Ya. Jadi kembali ke pesta pernikahanku tadi, hanya karena nasi kotak sudah habis, terakhir datanglah teman-temanku dan teman-teman dari istriku yang benar-benar kami undang, mereka tidak makan. Jadi itokku itu berinisiatif untuk membeli nasi bungkus di depan wisma yang kami tempati untuk berpesta itu, sekitar 200 bungkus. Nah, karena untuk membungkusi 200 bungkus itu bukan hal yang sebentar dan bukan hal yang cepat, apalagi tiba-tiba dia meminta, maka sebagian dari undangan itu banyak yang pulang dan tidak makan. Bukankah ini sangat mengecewakan mereka? Dan ini juga mempermalukan kami yang berpesta. Dan ini juga pasti dialami oleh banyak orang yang berpesta, orang-orang Batak yang mengadakan pesta. Nah, pernah aku berdiskusi dengan tetangga-tetangga yang Muslim. Ketika aku bilang di dalam sebuah pesta Batak itu budget 15 juta itu kurang untuk makanan saja. Mereka terkejut. Kenapa? Karena menurut pengalaman mereka dengan budget 15 juta mereka sudah bisa memberikan makanan yang lumayan berkelas lah untuk ukuran prasmanan. Ya, prasmanan ini mengambil sendiri, menyendoki sendiri oleh para tamu undangan. Tetapi dengan modal 15 juta, tetangga-tetangga kami yang Muslim itu bisa memberi makan undangan dari pagi sampai hingga malam hari. Bahkan pihak parhobas atau pihak yang memasak makanan tersebut bisa sampai membontot untuk pulang ke rumah. Nah, pertanyaannya, kenapa di pesta Batak itu 15 juta sangat sedikit, bahkan jauh dari cukup. Ya, seperti pestaku kemarin di tahun 2017 untuk makanan khas Batak yang di lantai 1 itu kami mesan 1000 piring. 1000 piring kala itu kali 18.000 itu udah 18 juta. Ditambah nasi kotak tadi itu harga juga sekitar 18.000 dikali 1000, 18 juta. 36 juta hanya untuk makanan itu kurang, kawan. Kurang. Harus ditambahi 200 bungkus lagi nasi seharga 15.000. Berarti sekitar 3 juta. Jadi hampir 40 juta hanya untuk konsumsi, dan itu pun banyak tamu undangan kami yang tidak makan karena kelamaan menunggu nasi kotak. Hal-hal inilah yang harusnya kita rubah sebagai orang-orang yang mengaku keturunan raja, anak niraja, boru niraja. Ini harus kita rubah. Kita harus budayakan rasa malu. Kita pergi ke pesta itu bukan untuk membawa bontot pulang ke rumah, bukan untuk mengumpulkan nasi kotak biar bisa dibawa ke rumah, bukan untuk ajang kesempatan supaya ada lauk pauk dan makanan di rumah. Jadi orang-orang Batak yang rakus ini biasanya pada umumnya ketika mereka sudah mendapat undangan, maka pada saat hari H undangan itu banyak yang tidak masak di rumah dengan alasannya tadi mereka bisa membawa bontot pulang ke rumah. Dan seperti mama-mama dan 2 anak gadisnya yang kulihat kemarin di Wisma itu, mereka bukan orang miskin, kawan. Pakaian mereka cantik-cantik, bertas merek, pakaian perhiasan emas, dan tahukah ketika mereka pulang, mereka naik mobil loh. Jadi bukan orang miskin, bukan orang susah. Jadi yang susah itu adalah tabiatnya.
karakternya yang buruk, karakternya tidak baik. Inilah yang membuat mereka bertingkah seperti orang yang tidak pernah makan, bertingkah seperti orang yang sangat rakus. Ya, kalau yang dibawa mereka adalah jatah mereka itu nggak masalah. Ya, misalnya dia dikasih satu kasih kotak, dia tidak makan di pesta itu dan dibawa pulang itu nggak masalah. Ini yang seperti ku bilang tadi, dia sudah minta di barisan kiri, lalu dia pergi ke barisan kanan untuk meminta lagi, lalu dia kumpulkan sehingga mereka membawa 3 kotak nasi pulang ke rumah dan mereka sudah makan 3 kotak nasi di Wisma itu. Artinya mereka bawa bontot pulang ke rumah. Dan belum lagi ceritaku tadi mama-mama Batak yang ada di lantai 1 naik ke lantai 2. Mereka sudah makan di lantai 1, makan makanan khas Batak. Dan mungkin saja mereka sudah membungkus, membuat bungkusan di plastik dan dimasukkan ke dalam tasnya. Dan naik lagi kembali ke lantai 2 untuk meminta jatah nasi kotak dan dibawa pulang. Betapa rakusnya kita. Apakah tidak ada rasa malu, kawan? Apakah tidak ada rasa rasa malu lah dibilang, rasa tahu diri? Tidak ada. Ya, seolah-olah ketika ada orang mengundang dia pesta, itu adalah ajang kesempatan untuk mencari makan gratis. Mencari makan gratis. Padahal kita tahulah seberapa besar takaran dari nasi kotak. Nasi pun sedikit, ikannya pun sedikit, bahkan kalau ada pun rendang, itu pun rendang potongannya yang terkecil yaitu. Ibaratnya kalau kita makan itu hanya mengotori gigi. Tapi itulah mindset, itulah pola pikir orang-orang Batak yang rakus ini. Dan aku nggak tahu di suku lain, tapi yang kulihat di sukuku sendiri, di suku Batak, ketika berpesta, hal yang paling wajib dibawa oleh mama Batak yang rakus ini adalah membawa plastik dan membawa pulang makanan yang bukan haknya. Ya, pasti pihak yang marpesta rugi, pasti. Ya, belum lagi ada beberapa tamu tak diundang. Ini banyak sekali di Kota Medan ketika ada pesta, ya, di sekitaran kampus seperti di kampus Unimed, di kampus PTKI yang dekat-dekat dengan Wisma kampusnya. Ini banyak sekali tamu-tamu tak diundang. Ya, para mahasiswa itu juga banyak yang datang. Mereka tidak kenal sama yang pesta, tapi tujuannya hanya untuk meminta makan siang gratis. Dan juga tak jarang melakukan hal yang sama, membawa pulang lagi nasi kotak, padahal dia sudah tidak diundang, dia tidak kenal sama pengantin, dia tidak menyalam pengantin, dia pulang lagi membawa bontot. Betapa memalukan tingkah-tingkah orang-orang seperti ini. Jadi perlu kesadaran, kawan. Kita harus sadar diri, kita pesta itu untuk bersuka cita, bukan untuk mencari makanan gratis. Dan juga orang yang berpesta pun biasanya itu berhutang, kawan. Ya, berhutang. Ya, bagaimana bisa dia bayar adatnya, itu yang dipikiri. Kalaupun bisa tidak beradat atau tidak mengadakan bayar adat, mungkin tidak akan dibuat resepsi seperti itu, tidak akan dibuat acara seperti itu. Tapi inilah buruknya kita. Ketika ada pesta, ketika ada ulaun lah, pasti banyak mama Batak ini yang membawa bontot ke rumah. Dan mirisnya ketika dulu bapakku meninggal, ya ini bapakku meninggal loh. Ketika hari ketiga adatnya, tentu kami pihak keluarga nggak masak, kami cateringkan. Jadi pada saat catering itu, kami sudah bilang sama pihak par catering, tolong sisakan untuk makan kami setelah nanti acara adat selesai untuk sekeluarga. Tapi tahukah kalian kawan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada yang tersisa. Enggak tahu siapa yang mengambil ke belakang, enggak tahu siapa yang mengambil. Habis semua, kawan, habis. Terakhir kami yang sudah berduka, ketika selesai adat, selesai acara, tinggal membawa jenazah bapak kami ini ke kampung, kami harus membeli Indomie untuk memasak makanan kami malam itu. Karena apa? Karena kerakusan orang-orang Batak tadi. Bahkan sampai jatah keluarga yang meninggal pun untuk makan malam, makan siangnya
dibawa pulang oleh mereka. Demikian juga waktu aku berpesta kemarin juga, itu terjadi di Wisma. Nah, terjadi lagi di rumah. Ketika sarapan pagi, kan ada sarapan pagi sebelum pergi ke gereja. Entah siapa yang melakukannya. Yang kami pesan untuk sarapan pagi pun bisa kurang, kawan. Bisa kurang. Luar biasa lah mama-mama orang Batak ini. Nggak ada empatinya, nggak ada pikirannya. Tahe itu jatah yang berpesta. Bahkan yang dibawa tudung saji pun habis semua, ludes, dibawa pulang. Jadi kami tinggal gigit jari aja lah. Jadi yang mau ku bilang di sini, marilah kita rubah kebiasaan buruk nih, kawan. Kita mengaku anak raja, boru raja. Boru raja itu artinya orang yang banyak uang, orang yang kaya, orang yang tidak pernah berkekurangan. Tapi kelakuan kita, tabiat kita, tingkah laku kita adalah tingkah laku orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya makanan, tingkah laku orang-orang yang tidak pernah makan, yang kelaparan. Itulah tingkah laku sebagian besar oknum-oknum mama Batak ini. Ya, biasakanlah, kalaupun kau bawa plastik, kawan, yang kau bawa pulang adalah jatahmu. Jangan kau ambil jatah orang lain. Ya, seperti kalau misalnya ada pertanyaan, ada acara-acara di rumah seseorang, jangan kau ambili yang di belakangnya itu, di dapur itu, jangan kau bawa pulang semua. Apalagi di bawah tudung saji, kayak kejadian kami kemarin. Udah kami sisakan di bawah tudung saji untuk makanan kami nanti setelah acara selesai. Itu pun kalian bawa pulang. Dibawa pulang oleh mereka-mereka yang tidak tahu malu ini. Dibungkusi ke plastik, dibawa pulang. Dan alhasil, kami yang punya acara, kami yang memesan catering, hanya untuk makan malam, kami harus membeli mie instan dan telur untuk dimasak supaya kami bisa makan. Bukankah hal itu sangat-sangat menjengkelkan? Ketika perut lapar, badan sudah capek karena sibuk dia sebuah acara pesta, pulang-pulang aturan tinggal makan, ini malah harus beli mie instan dan telur untuk dimasak supaya bisa mengisi perut yang kelaparan. Jadi kawan, marilah kau yang kebiasaannya buruk seperti itu, yang selalu membawa bontot pulang dari pesta, dari sebuah acara, terutama acara pemakaman, acara yang meninggal, hal yang sangat memalukan tuh, kawan. Bukannya kau tidak mampu membeli daging, bukannya kau tidak mampu memasak daging, tetapi tingkah lakumu, karaktermu yang buruk itulah yang harus kau rubah, supaya kau benar menjadi anak raja, boru raja, keturunan si Raja Batak yang terhormat, yang berwibawa, yang tidak memalukan keluargamu, harga dirimu, bahkan suku bangsamu, yaitu bangsa Batak. Demikian video ini, kawan. Kiranya dengan menonton video ini kau bisa tersadarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sadar.